Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindiana Binarsari dari kelas 1 Ekonomi Syariah C. Sebelumnya, yang terhormat Ibu Mustaniroh SE SYME selaku dosen mata kuliah Ilmu Kalam. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pengertian Murji'ah, latar belakang munculnya Murji'ah, doktrin-doktrin Murji'ah, perkembangan Murji'ah, serta tokoh-tokoh Murji'ah. Baik, saya akan menjelaskan pengertian Murji'ah. Murji'ah merupakan aliran teologi Islam yang netral atau menangguhkan dan memberi pengharapan terhadap umat yang melakukan dosa besar. Munculnya aliran ini pada mulanya ditimbulkan oleh persoalan-persoalan politik, kemudian akhirnya berkembang menjadi persoalan teologis. Dengan demikian, kaum Murji'ah pada mulanya golongan yang tidak mau bercampur dalam pertentangan yang terjadi ketika itu dan mengambil sikap menyerahkan penentuan hukum kafir atau tidak kafirnya. Berikutnya saya akan menjelaskan latar belakang kemunculannya aliran Murji'ah. Murji'ah pada awalnya muncul disebabkan oleh persoalan-persoalan politik, terutama masalah khalifah, yaitu siapa yang berhak mengganti posisi Utsman bin Affan sebagai khalifah setelah beliau terbunuh. Persoalan khalifah ini telah menyebabkan timbulnya pertentangan dan perpecahan dalam Islam. Golongan yang bertentangan itu di antaranya Khawarij, pada mulanya merupakan pendukung Ali bin Abi Thalib, tetapi kemudian jadi memusuhi Ali bin Abi Thalib. Mengapa? Karena menurut kaum Khawarij bahwa Ali bin Abi Thalib telah melakukan kesalahan yang sangat amat fatal. Sikap permusuhan ini membuat para pendukung fanatik terhadap Ali bin Abi Thalib bertambah keras dan kuat untuk membelanya. Golongan ini dikenal dengan namanya Syiah. Kedua kelompok ini saling mengkafirkan satu sama lain. Dan dengan demikian persoalan khalifah akhirnya beralih pada persoalan teologi karena sudah menyangkut persoalan dosa besar dan kafir. Menurut Murji'ah, orang Islam yang melakukan dosa besar tetap diakui keimanannya dan tidak dikatakan sebagai kafir orang kafir, karena menurut mereka yang menentukan mukmin atau kafirnya seseorang adalah keyakinan dan keimanannya, bukanlah perbuatannya. Baik, saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang doktrin-doktrin Murji'ah. Ajaran pokok Murji'ah pada dasarnya ada dua, yaitu tentang pelaku dosa besar dan tentang iman. Yang pertama, tentang pelaku dosa besar, bahwa selama kita meyakini Tuhan selain Allah SWT dan Muhammad adalah Rasulnya, maka ia dianggap mukmin, bukan kafir. Karena amal tidak sampai ke iman, walaupun ia tidak diampuni Allah SWT dan dimasukkan ke dalam nerakanya, ia tidak kekal di dalamnya seperti orang kafir. Yang kedua adalah keyakinan dalam hati bahwa tiada Tuhan selain Allah SWT dan Muhammad SAW adalah Rasulnya. Dan di sini
ada doktrin menurut para tokoh, yaitu menurut Harun Nasution. Yang pertama, menunda hukuman atas Ali Munawiyah, Ammar bin Asti, Abu Musa al-Asy'ari. Dan yang kedua, putusan berada di tangan Allah. Yang ketiga, meletakkan iman daripada amalan. Yang keempat, atau yang terakhir, yaitu memberi kesempatan bagi pelaku. Dan menurut Matn riwayat, yaitu yang pertama, penangguhan terhadap Ali dari Munawiyah. Yang kedua, diputuskan di akhirat kelak. Yang ketiga, penangguhan Ali untuk menduduki perangkat keempat dalam kekhalifahannya. Dan yang terakhir yaitu memberi kesempatan bagi pelaku pendosa besar. Selanjutnya, perkembangan aliran kaum Murji'ah berpendapat bahwa orang yang melakukan dosa besar tidak dapat dikatakan kafir selama ia mengakui Allah SWT sebagai Tuhannya dan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulnya. Asy-Syartani menyebutkan sekte Murji'ah ada 5, sedangkan menurut Muhammad Imaro sekte Murji'ah ada 12. Dan klasifikasi sekte Murji'ah menurut Harun Nasution yaitu saingan moderat dan golongan ekstrim. Selanjutnya yaitu tokoh-tokoh Murji'ah. Orang yang pertama kali memperkenalkan sekte Murji'ah adalah Ghailan ad-Dimashqi. Dia adalah penduduk yang berasal dari kota Damaskus. Ayahnya pernah bekerja pada Khalifah Utsman bin Affan. Dia datang ke Damaskus pada masa pemerintahan Khalifah Hasim bin Abdul Malik pada tahun Hijriah, yaitu 105 sampai 125 Hijriah. Setelah tadi kita memahami pengertian Murji'ah, latar belakang kemunculan Murji'ah, doktrin Murji'ah, perkembangan kaum Murji'ah, dan tokoh-tokoh Murji'ah, dapat kita ambil kesimpulan dari beberapa pendapat yang telah disampaikan tadi bahwasanya aliran Murji'ah yang terpenting dalam kehidupan beragama adalah aspek iman dan kemudian amal. Jika seorang masih beriman, berarti dia tetap mukmin, bukan kafir, walaupun dia melakukan dosa besar. Adapun hukuman bagi dosa besar itu, ya kita kembalikan lagi kepada Allah SWT yang mengaturnya akan diampuni atau tidaknya. Dan dikatakan Murji'ah karena ada sekelompok orang yang menyatakan diri tidak ingin terlibat dalam pertentangan politik yang terjadi antara Ali dan Munawiyah. Baik, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.